Loh, ini bukan berarti apa ya, saya itu curhat, saya itu betul-betul kasihan kadang-kadang kalau ada para pejuang agama yang kurang dapat perhatian dari pemerintah tuh, apalagi kalau ada anggaran berlebih, prioritaskanlah, kasihan. Ya bukan berarti kita minta-minta, enggak, kita yakin Allah yang jamin, tapi kan duit itu ya penting. Jadi, tapi ada istri ketemu sama suami manyun, lambene molor 7 senti, cangkem mirung bathuk ngelumpuk dadi siji, itu tandanya duit entek. Kayak mangga itu mateng apa mentah kan ada tandanya. Kalau ada mangga dipegang empuk, terus dicium sedep, itu tandanya mentah apa mateng? Mentah apa mateng? Mateng. Ada mangga dipegang keras, atos, kemudian ketika dibau gak sedep, itu tandanya mateng apa mentah? Mateng apa mentah? Ada mangga didemek empuk, diambu badek basin, tandanya mangga. Apal wong codot. Apa tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Baru waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang itu suka nakalan, hanya dibaca sepenggal yang belakang, man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu aja yang sering disampaikan. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Itu aja yang sering disampaikan. Padahal yang jauh lebih penting adalah sebelumnya, man ahya sunnati, sebagai bukti mahabbah. Saya ulang, ini harus diulang-ulang ya, karena butuh pemahaman ekstra. Saya percaya kok yang hadir di sini cantik-cantik, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, cuma agak oon. Jadi ini yang sering disampaikan penceramah-penceramah itu cuma sepenggal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Bener itu. Cuman kalimat sebelumnya itu yang jauh lebih penting harus disampaikan. Bukti bahwa cinta itu apa? Man ahya sunnati. Siapa yang mau menghidup-hidupkan sunnahku, melestarikan perilakuku, mengikuti tindak lakuku, itu faqad ahabbani, dia benar-benar mencintai aku. Lah kalau nggak mau ahya sunnati, nggak masuk kategori cinta Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Udahlah, nggak usah ngaku cinta. Kalau ahya sunnati, otomatis itu sudah merupakan bentuk cinta kepada Nabi. Walaupun dia mengaku cinta, sehari 1000 kali dia ngomong cinta, tapi kalau nggak ada ahya sunnati, no. Semoga-moga faham. Ini pentingnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Karena begini, ini sering saya sampaikan di mana-mana, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024. Itu aja kalau dihitung udah 1453 tahun. Jauh jaraknya kita dengan Rasulullah. Sementara kita disuruh meneladani Rasulullah, disuruh mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Lah kitanya nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita nggak pernah berpetuk. Berpetuk itu apa ya? Ya kita kan tidak ngonangi Kanjeng Nabi. Lah gimana cara mencontohnya? Gini, jaraknya sangat jauh.
Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang udah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the budek. Ini insya Allah 90% orang Jawa ya. Nah, kelihatan dari burek-bureknya. Udahlah, kita sama-sama burek kok. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Lah, orang Salam Babaris ini sungai kecil yang udah jauh, airnya kotor, airnya keruh, airnya budek. Bahkan ada yang bukan sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren, ada yang sudah jadi got. Lah kayak sing dongsong kayak malah sapi teng kayak. Saking kotornya kita. Gitu loh. Lah air itu kalau keruh isinya nggak jelas. Tolong perhatikan, banyu iku nek butek apa sing dadi isine ora cetha. Betul? Udah, yang bukan Jawa pokoknya ikut bilang betul, ngono paham gak paham. Air itu kalau keruh, apa yang ada di dalam, apa yang menjadi isinya kan gak jelas. Karena airnya keruh. Isinya ini kecil apa besar, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini gembuk apa atos, kan gak jelas. Karena airnya keruh. Ya Allah, ini didengerin apa enggak sih? Oh ya, saya ulang. Air itu kalau keruh, air itu kalau bening, apa yang menjadi isinya nampak jelas karena airnya bening. Betul? Tapi kalau air itu keruh, isi dalamnya enggak jelas. Ini kecil apa gede, ini kecil apa ganal. Ya isoku ya ganal kuwi tok. Ini pendek apa panjang, ini empuk apa atos, ini bunder apa kotak, ndak jelas karena airnya keruh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh, sehingga segala sesuatu sepertinya jadi nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini benar apa salah, nggak jelas. Ini halal apa haram. Transaksi di era seperti ini kan banyak yang nggak jelas. Ini halal apa haram, nggak jelas. Ini Islam apa bukan Islam itu loh kadang-kadang nggak jelas. Nyatanya yang Islam nyolong, yang nggak Islam juga kan nggak jelas. Kalau Islam harusnya kan ya nggak melakukan hal-hal yang melanggar Islam, tapi sekarang nggak jelas. Maaf, yang nggak Islam tukaran, yang Islam juga ayo nyaut, yang nggak Islam berantem, yang Islam juga, yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga, yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga. Loh iya kan, yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Loh, kan sekarang nggak jelas. Ya karena memang kita hidup di zaman butek. Apa dipikir kalau udah mau datang ke tabligh akbar, datang ke pengajian, ikut ngaji ini pasti orang baik? Nggak jelas, nggak jelas. Apa dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah nutup aurat, berjilbab, rajin ke pengajian, rajin ke tabligh akbar, rajin ke peringatan maulid, itu pasti jaminan istri solihah?
Ndak jelas. Belum tentu. Kadang jilbaban, rajin yasinan, tapi kalau sama suami nyelatunan. Ada apa enggak? Orangnya datang. Ulun tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna pink, bajunya hitam. Maaf, apa dikira kalau ada anak perawan jilbaban itu pasti anti pacaran? Belum tentu. Sekarang ini nggak jelas. Kita hidup di zaman yang nggak jelas. Apa dipikir kalau ada orang pakai mobil mewah itu pasti orang kaya? Nggak jelas, wong itu rentalan. Gitu loh. Halo? Iya. Apa dipikir kalau ada orang ceramah, dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, itu pasti bisa mengamalkan isi ceramahnya? Nggak jelas. Wah, ini ketawanya nggak enak ini. Apa dipikir kalau ada orang nyalon bupati itu duitnya pasti banyak? Nggak jelas. Ya dibuktikan aja nanti nyangoni kiainya apa enggak. Ya tuh. Ulun ini kan masa-masa ya, udah mulai dulu, dan Ustadz Muhsin Al-Aziz juga membuktikan. Pokoknya kalau ada calon ngaji bareng sama kita, terus kita doakan bareng-bareng, 99,9% biidznillah terpilih dan menang. Tapi ya rata-rata nambahi, rata-rata. Kalau nggak nambahi 99,9% gagal. Atau mungkin terpilih tapi belum sampai sebulan meninggal. Biasanya. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Itu udah terbukti di mana-mana. Bahkan ada dia udah jadi pejabat, udah jadi kepala daerah, ketemu nggak nambahi, kena kasus, tangkep KPK di penjara, selesai jabatannya. Mikir gitu. Siapa suruh datang? Udah kalau nggak tahan tinggalkan panggung, nggak ada masalah. Wong majelis ini nggak didatangi dia juga tetap jalan. Halo? Kalau nggak gini bukan Abah Anza namanya. Itu. Iya. Emang kita sekarang hidup di zaman keruh, maka wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek-butek ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air tadi, mencari air bersih, mencari air bening, mencari air jernih, dan sumber mata airnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, karena nggak mudah untuk bisa mencapai sumber mata air itu, penuh rintangan, tantangan, dan jalan terjal. Nggak gampang loh bisa deket sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nggak sezaman. Caranya paling gampang itu mimpi ketemu Rasulullah. Ada nggak di zaman seperti ini orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ada. Imma fil yaqdah, dalam keadaan tersadar ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ada. Wa imma fil manam, atau setidaknya melalui mimpi.
orang-orang pilihan, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah, dicintai Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga, tersadar, ketemu langsung atau lewat mimpi. Kalau peyan juga mimpi, tapi ya ketemu luwak, garangan. Kalau enggak gitu ya dioyak-oyak gendruwo. Karena mimpi itu roh, al arwah junudun mujannadah. Roh itu kan nyari setelan sendiri-sendiri, nyari pasangan sendiri-sendiri. Roh yang baik nyambungnya ya dengan roh baik. Tapi kalau roh yang buruk ini hanya bisa sambung dengan roh buruk. Roh baik dengan buruk tidak bisa nyambung. Makanya orang itu kalau baik mimpinya ya mimpi baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh itu begitu. Orang kalau baik itu seringnya dia mimpi baik. Orang-orang kita itu kan suka mengarti-artikan mimpi. Betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu, itu udah umum. Kalau ada orang mimpi kok giginya tanggal, mimpi untune copot, katanya mau ada keluarga yang ala nek rampal sak pirang-pirang. Terus ada anak perawan mimpi digigit ular, katanya mau dapat. Nah gitu umum. Sekarang ada janda mimpi dikerokoti garangan. Orang kita kan suka kayak gitu. Nah, orang kalau baik itu mimpinya baik karena rohnya dia nyambung dengan yang baik-baik. Lah wong elek iku ngipine akeh yo ngipi elek. Sehingga maaf ya, maaf. Kalau ada temen pian atau tetangga orangnya itu nggak pernah sholat, puasa Ramadan juga ndak, ngaji juga kada pernah, zikir kada pernah, orangnya pelit, terus cerita, Mas, ulun semalam mimpi ketemu sama Sunan Kalijaga. 1000% jangan percaya, 7 turunan jangan percaya, nggak mungkin. Ngopo Sunan Kalijogo belakraan metuki wong? Itu yang metuki bukan Sunan Kalijogo tapi Sunan Jogokali itu. Kalau nggak tukang mancing ya tukang ngising itu. Bener. Lah saya jadi ingat ya, pernah di Batu Ampar Madura itu kan saya pernah riyadhah di sana, ngatamkan Quran. Itu ada orang dari timur rambutnya panjang. Dia zikir di situ lama, tirakat katanya. Tak tanya udah 3 bulan. Itu zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat. Suatu ketika ngopi bareng sama saya, dia cerita, alhamdulillah saya udah ketemu Nabi Khidir 3 kali. Ini hati saya langsung tek, gedabrus saya gitu. No, nggak sholat toh. Dia sarkup memang sarjana kuburan, tapi kan nggak sholat. Nggak mungkin Nabi Khidir nemuin nama dia. Makanya saya penasaran, tak tanya, ketemunya di mana? Di pom bensin. Nah aku mikir apa Nabi Khidir kehabisan minyak, aku ingat. Nah, iya ya. Tuh kan udah kelihatan banget kalau saya ngomong aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang keruh, yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening, supaya lama-lama butek kita jadi hilang, kita pun jadi bening. Sampai sini bisa dipahami? Kita sungai kecil yang keruh, yang kotor, yang butek ini harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang keruh, kotor, butek dapat gerojokan air bersih, sehingga butek kita lama-lama jadi hilang, kita pun berubah jadi bening. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati tidak lain tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Yang kiai beneran, ulama sungguhan, kiai beneran. Hati-hati,
Zaman kayak gini kan keruh, nggak jelas. Ini kiai apa bukan kiai kan nggak jelas. Halo? Kata orang Jawa, jangan digebyah uyah. Ojo digebyah uyah podo asine. Memang uyah itu asin, tapi kan tidak semua yang asin itu uyah. Contoh umbelmu. Gak percaya dilaten ora asin. Gitu loh. Emas memang umumnya berwarna kuning, tapi kan tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti pian tiap pagi ke toilet petentengan itu ngeluarin emas. Ulama umumnya pakai sorban, umumnya, tapi nggak semua yang pakai sorban itu ulama. Hati-hati, kadang yang menang tampilannya tok, casingnya tok, atributnya saja, jubahe klengsreh lemah, sorbannya ngombo koyo Batman. Dia bawa tasbih itu besar-besar, bukan dari kayu, kelapa direntengi. Apa itu mesti ulama? Ya ntar dulu kualitasnya dong. Gimana sanad keilmuannya? Dia ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Sanad ilmunya nyambung nggak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ulama Indonesia sanad ilmunya rata-rata sama, nanti sampai ke Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ngopo tak terang dong ini. Wis pokoknya nek jalur pesantren ahlu sunnah wal jamaah itu wis bener. Gitu loh maksud saya. Terus dia ya pernah mondok di pesantren, bisa ngaji, faham berbagai macam fan disiplin keilmuan, itu bener-bener ulama. Ngajinya ya runtut, suruh baca kitab kuning ya bisa, itu tandanya dia faham ilmu agama. Kitabnya ya urut, ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah kalau ulama-ulamaan mungkin ceramah pinter, tapi suruh baca kitab au, karena yang dikaji sama dia bukan Fathul Wahhab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah itu sanad ilmunya sambung pada Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Maka kita nggak boleh sembarangan nyari guru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi aja berpesan, la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanzuru kaifa yuhtamu bi. Kamu jangan takjub dengan kehebatan seseorang. Perhatikan dulu manfaat apa yang dia hasilkan, terus tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Jangan gampang kagum. Halo? Paham boh enggak diomongin ini? Nah ini maksud saya, kita harus mendekat ke ulama. Ulama itu memang harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, maka dia benar-benar sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, meremehkan ulama berarti meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Nah, kalau saya bukan ulama, jujur, maaf, saya ndak bisa ngaji, sama kayak Pean. Kita sama-sama oon. Makanya saya di mana-mana cuman ngajak kepada saudara-saudara saya yang sama-sama bodoh dengan saya, mari kita jalurnya yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pentingnya kita memuliakan ulama? Ya penting banget. Kita itu diperintah mencontoh Rasulullah, sementara kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Caranya ya lewat bimbingan para ulama. Betul? Lah kan akhir-akhir ini ada propaganda anti ulama. Di medsos itu juga berseliweran upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Salah satu caranya sesama ulama dibentur-benturkan.
Ulama dibentur-benturkan. Tujuannya agar umat itu ada kebencian kepada ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Karena ulama lah pewaris Nabi. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi, namanya alim. Ada yang yarithu af'alahu, mewarisi perilakunya Nabi, namanya abid. Ada yang yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Nabi, namanya arif. Jadi ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Itu kriteria ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kan ada model kayak gitu. Wes gak usah kiai-kiaian. Ngopo kiai? Langsung Kanjeng Nabi aja. Kiai sama manusianya, makan sama-sama nasi, kentut sama basinnya. Ya pancen mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi kan beda. Gitu loh. Lah orang yang bilang ndak usah ustadz, ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung Nabi, langsung Nabi. Loh dia ketemu Nabi itu ya kapan? Terus dia kenal Nabi dari siapa kalau bukan dari ulama? Halo? Tanpa dibimbing ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman. Betul? Gaya langsung Nabi, kita nggak usah pakai kitab kuning, apaan itu, ketinggalan zaman, udah nggak relevan, langsung sumbernya Quran hadis, Quran hadis. Gaya. Kalau mau langsung mempelajari Quran hadis, maaf ya, utekmu itu sama dengan utekku, nggak nyampe kalau nggak punya piranti yang lengkap, iso jepluk malahan. Justru adanya kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning karya para ulama itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Sudah dijelaskan, dijabarkan, nyampe ke kita tinggal memahami, mengamalkan, kan malah enak. Saya sering contohkan gini, para jamaah rahimakumullah, ibu ibarat ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Ada kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang, siapa ngomong kembang api? Harum kok kembang api. Kembang api nggo nyumet lambemu kuwi. Kembang sedap malam. Nah, ibu kan bisa pakai yang udah praktis, parfum namanya. Itu diolah, diproses dari bahan aslinya ya kembang, tapi udah disuling, disaring, diproses jadi parfum. Parfum aroma mawar, parfum aroma melati, kan malah enak. Ibu bisa ngatur aroma, kepingin aromanya remeng-remeng ya makainya dikit aja, kepingin sedeng ya, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi, kan bisa ngatur aroma. Lah kalau ibu pengen langsung, berarti pengen merasakan wanginya kembang, langsung menghisap dari kembangnya, bisa-bisa ndak kuat, pening kepala, puyeng iso geblak. Itu kalau mau langsung memahami Quran hadis nggak punya dasar keilmuan yang cukup. Atau bapak mas pengen minum jamu campur madu, kan enak itu madu yang udah diproses, udah bersih bening, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari tawon berarti kan sama dengan menghisap madu minas silitit tawoni, abuh cangkemmu malah. Gitu loh. Paham pora tuh iki diomongin ngene. Coba kita emboh. Ayo coba perhatikan kalau Rasul bersabda begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Ini pakai ro'a, melihat dengan mata. Saya ulang, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah langsung dari Rasulullah. Lah kalau kita pahami secara letterlek, berarti yang bisa mengerjakan sholat hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Jujur, pean sabarataan isoku mek iki tok. Pernah kada melihat langsung sholatnya Rasulullah? Pernah apa enggak?
berarti nggak bisa sholat. Wong nggak pernah ngelihat sholatnya Rasulullah langsung kok. Berarti pian nggak bisa sholat, tapi nyatanya kok sholat. Dan umat Islam seluruh dunia cara sholatnya sama. Saya tanya, di Salam Babaris sholat Isya apa masih tetap 4 rakaat? Oh, barangkali apa-apa harganya naik terus dikurangi rakaatnya. Enggak ya, tetap 4 rakaat ya. Tropean sholat Isya kok 4 rakaat itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad, kapan ketemu? Nyontoh Quran, cari di Quran surat apa, juz berapa, ayat berapa yang menjelaskan kalau sholat Isya itu 4 rakaat. Kada ada. Ayo, nyontoh Rasulullah, kapan lihat, kapan ketemu? Nyontoh Quran, tidak ada ayat Quran yang membahas sholat Isya 4 rakaat. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat Isyanya kok sama 4 rakaat. Terus sholat asar di sini kabarnya gimana? Masih tetap 4 rakaat? Nggak ditambah, nggak dikurangi. Itu nyontoh siapa? Nyontoh Kanjeng Nabi. Kapan jumpa, kapan ngeliat? Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang memerintahkan sholat asar 4 rakaat. Terus jawabannya tetap nyontoh Rasulullah, cuman ada yang mendidik dan membimbing kita, ada yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke sini. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, loh kok ilmunya sampai Tapin, ilmunya sampai Salam Babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Nabi Muhammad adalah pompanya, mesin pompa airnya. Lah para ulama itu pipa-pipa, paralon-paralonnya itu. Maka pipa paralon itu kelihatannya kan hanya apa ya, gelimbang-gelimbung. Ngerti gelimbang-gelimbung? Kayaknya ndak kerja, padahal sebenarnya pipa paralon itu kerja. Apa kerjanya? Nganter air dari sumbernya. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan paralon, siap-siap nggak bakal kebagian air. Rasulullah di Mekah, di Madinah, le ilmunya kok bisa sampai Tapin, bisa sampai Salam Babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru, guru-guru ngaji itu yang mengantarkan. Maka kalau nggak percaya, pengen Islam di Salam Babaris, di Tapin tetap makmur, tetap syiar, tolong guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Tolong sekali lagi, guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Kalau pengen Islam tetap syiar, tetap eksis, tetap istiqomah, tetap jaya. Tapi kalau guru-guru ngaji sebagai pipa-pipa, pralon-pralon perantara ilmunya Rasulullah kada diperhatikan dengan baik, nggak lama Islam akan selesai, Islam akan habis. Gak percaya? Bangun masjid sebesar-besarnya, silahkan bangun masjid segede-gedenya, tapi guru-guru ngaji nggak diperhatikan, sepi masjidnya. Betul? Orang sekarang itu udah banyak masjid yang sepi. Maaf, banyak orang bangun masjid kegeden. Saiki akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya gede, jamaahnya cuma dikit, akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa-apa nek lobok itu gak enak. Enak sing ngepres. Ayo sampean pakai BH lodok, yang brosot kok. Atau bapak pakai katok lodok, melorot. Enak sing ngepres. Bojo lodok era penak kok. Enak yang ngepres. Lah sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, longgar masjidnya. Masjidnya gede, jamaah cuma sebaris 2 baris, itu ngabisin duit, ngabisin biaya. Nah, bener ya kalau jamaah cuma 1 soft, 2 soft, 1 baris 2 baris, bangun masjid nggak usah gede-gede, entek-entek duit, ya wis gawean jelantir dawa nak ya wis. Halo? Gara-garanya apa itu? Guru-guru ngaji kurang diperhatikan. Sorry ya, guru-guru ngaji itu rata-rata kada ada gaji.
Karo masyarakat mek dituturi, cuman dinasehati tapi nggak digaji, nggak diperhatiin. Sabar ya Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal. Kata ustadznya, nggih. Sabar Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal, ngajar yang sabar, yang ikhlas. Nggih, tapi nggak ada bayarannya. Makanya rata-rata guru ngaji itu kuru-kuru. Sampai pecine lo longgar. Tambah kuru sandas-sendase. Izin, mohon maaf banget ini kepada pejabat-pejabat atau calon pejabat. Kalau misalnya nggak ada guru ngaji, bagaimana moral masyarakat? Bagaimana mental masyarakat? Siapa sih yang membina akhlaknya masyarakat, yang mau berbuat jahat jadi sadar, jadi orang baik? Yaitu ya guru-guru ngaji, ustadz, kiai. Itu yang terjun langsung ke masyarakat, membina masyarakat. Tapi maaf, perhatian dari pemerintah kurang. Loh, camat aja dapat mobil dinas, padahal kerjanya cuma tanda tangan stempel, itu aja dapat mobil dinas. Lah kiai-kiai yang pertentangan keliling kampung belum ada kiai dapat mobil dinas. Kiai Muhsin nih, itu jadi pengasuh pesantren udah puluhan tahun, nggak ada dapat mobil dinas, tunjangan juga nggak pernah ada. Untungnya lemu tadi nggak ketoro. Loh, padahal kalau kita pikir jasanya kepada masyarakat, yo jauh lebih besar ulama-ulama itu toh daripada yang berpakaiannya melinti seragaman itu. Halo? Bener apa enggak ini? Maka nanti Pak Yamani, kalau Allah mengizinkan, Allah mengijabah mimpin Kabupaten Tapen, tolong perhatikan guru-guru ngaji. Tolong. Kalau sampai guru-guru ngaji, ustadz kiai mogok, bupati sing mumet ndase. Lah rakyat nakal semua. Rakyat demo tiap hari, berontak tiap hari, bukan cuman bupati, kapolsek yo mumet ndase. Loh iya dan Mapolsek Tapen Selatan berapa anggota? Cuman 12 orang personil polisi. Padahal warga Tapen Selatan yang nakal ada berapa? Wong sing nglumpukno kono sakmono akeh. Polisi cuma 12. Kualan, mesti kualan. Siapa yang membantu tugas polisi? Ya para ulama, para kiai yang dandani moral masyarakat, akhirnya meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan. Gitu loh. Makanya Kapolsek itu kalau ketemu kiai ya harus ngerti kalau dibantu. Loh, coba sekarang misalnya kiai nakal, ayo Mapolsek Tapen Selatan geruduk, hancur bangunan-bangunannya dan gitu loh. Dan ini yang bina masyarakat kan ini. Cuman saya juga matur suwun, terima kasih, saya dakwah kemana-mana lancar ya karena selalu dikawal sama anggota Polri selalu, sehingga kalau ada macet, kalau ada hambatan bisa tepat waktu. Terima kasih. Jadi nanti kiai-kiai itu masuk surga, yang ngawal ya polisi, dianter sama polisi, cuman nganter aja, balik metu, nganter tok. Loh, ini bukan berarti apa ya, saya itu curhat, saya itu betul-betul kasihan kadang-kadang kalau ada para pejuang agama yang kurang dapat perhatian dari pemerintah tuh, apalagi kalau ada anggaran berlebih, prioritaskanlah, kasihan. Ya bukan berarti kita minta-minta, enggak, kita yakin Allah yang jamin, tapi kan duit itu ya penting. Lah wong ustadz itu ya punya istri, punya anak loh, punya keluarga. Lah misalnya, makanya saya udah sering sampaikan, kalau ada ustadz kiai di Kabupaten Tapen ini kok sampai miskin dari segi ekonomi, yang nanggung dosa paling gede bupati. Bupati yang nanggung dosa paling gede. Loh bener,
Karena bupati nggak memperhatikan. Bupatinya misalnya bantah, lah kiainya nggak mau kerja, sorry bro. Lah kalau kiai ustadz kerja petentengan cari duit, terus yang ngajar ngaji siapa? Yang bina moral masyarakat siapa? Orang kiainya cari duit. Makanya kalau kiai nggak kerja itu karena bina masyarakat gitu loh. Lah sebaliknya sekarang, kalau ada bupati zalim sampai korupsi, yang nanggung dosa besar kiainya. Makanya kalau ada kiai ceramah, bupati disindir, calon bupati dinasihati, nggak boleh marah karena kiai menjalankan tugas. Itu. Ini menjalankan tugas. Kalau nggak gini salah saya. Ini tugas. Harus saya sampaikan karena kalau ada kepala daerah zalim, korupsi, zalim kepada semena-mena kepada rakyat, ini ulamanya yang berdosa. Masa ulama nggak berani nasihati pejabat? Masa ulama kok malah ngatok sama pejabat? Ulama kok malah takut sama pejabat gara-gara diteplok duit? Ulama cemen itu. Nggak boleh. Loh, kalau saya mulai dulu saya disuruh demek-demek datang ke pendopo kabupaten, sorry ya. Loh, kalau saya enggak, ya ulamanya yang datang ke saya. Kalau mau seperti itu, nggak mau ya wes. Ngono aku, pengen tak ora tarit pun. Saya gitu, Ustadz Muhsin. Jangan mau misalnya suruh Ustadz Muhsin menghadap ke pendopo kabupaten, enggak, bupati aja yang datang ke rumah. Ngono gaya, sopo sing butuh. Ngono, enggak tak kasih bantuan, enggak paten, ngono ae. Enggak dikasih dari kabupaten, langsung telepon saya, tak ambilkan dari pusat. Ngono. Loh, ini mumpung belum duduk di kursi bupati. Nanti kalau udah duduk biasanya kan mulai agak gaya. No. Diundangnya kadang nggak mau datang. Biasanya yang sana-sana, tapi ini insya Allah enggak. Pokoknya nanti kalau udah jadi bupati kok gaya, tak sikat pokoknya mbak. Ngono aku gak wedi aku ngene. Wis tak eling-eling Yamani. Tapin. Yo enggak terima berdiri ya yo. Cah kene yo. Nah, ini ya iki mesisan kan saya tawarkan ke masyarakat karuan. Nah, beliau alhamdulillah menerima dengan ikhlas. Enggak terima ya nanti kita bikin perhitungan dong. Wah, ini kan demi beliau juga. Jauh sebelumnya tak ingetin. Makanya ini kan harus sinkron antara ulama dengan kiai lah. Kalau Ustadz Muhsin lagi punya keperluan sama beliau silaturahim, nah Ustadz Muhsin datang ke Pak Bupati. Aturannya begitu. Tapi kalau misalnya lebaran, lah terus Kiai Muhsin yang demek-demek ke kabupaten, kiai apaan? Itu namanya kiai yang ngantek pejabat yang kayak gitu. Enggak, ya pejabatnya yang silaturahim sowan ke kiainya. Harus gitu, harga diri dong. Wopo wong kiai diamplopi 1 juta langsung nggih Bapak, nggih Bapak. Aku tuh ndebang ya aku ngono. Muruah kok cuma dihargai 1 juta lho. Ndasmu mek 1 juta regane. Opo kiai opoan ngono iku? Ya pejabatnya yang ke rumah. Saya gitu, kalau pejabatnya udah ke rumah saya baru mau datang. Kalau dia belum ke rumah, sorry aku ngono. Sopo sing butuh? Paling kok nek wae ape pilihan yang butuh nang ngene-ngene iki. Lah terus lho. Gak melu urun aja cerewet. Gak nyumbang cerewet. Wong yang mau nambahi sangu lo diem. Sampean itu nggak nyumbang cerewet. Dan emang udah lumayan lama ya saya nggak ke daerah sini, itu udah mulai terakhir berapa ya, tahun berapa ya, sebelum Covid ya. Ayo Covid, Masya Allah. Makanya aku tadi sempat kaget, kok makin cantik-cantik ya ibu-ibunya sini. Gak usah GR. Tuh loh, seragamnya udah lunas apa belum? Dipikir ngene-ngene kok tekan omah, ya Allah saya urung lunas.
seragam urung lunas gue caper.